Selamat siang Pak Pati, perkenalkan nama saya Meta Zantika Putri, kelas 10. Perkenalkan nama saya Naba Aulia dari kelas 10. Perkenalkan nama saya Surya Veriska Purnardiaji dari kelas 10. Perkenalkan nama saya Vincentia Yunita Putri dari kelas 10. Di sini kita akan menjelaskan tentang angka kelahiran dan kematian di negara China. Biro Statistik Nasional atau NBS mencatat jumlah populasi di Cina secara keseluruhan turun sebanyak 2,08 juta pada 2023 lalu, yakni menjadi 1.409.700.000 miliar. Pada 2022, jumlah penduduk di Tiongkok adalah 1.411.800.000 miliar orang. Sementara itu, 11,1 juta orang meninggal pada 2023, naik menjadi 690.000 dibandingkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, sekitar 9,02 juta bayi lahir di Tiongkok. Adapun penyebab angka kematian yang meningkat di negara Cina, kenaikan kematian yang berkaitan dengan COVID-19 mungkin terjadi pada awal tahun 2023. Namun, banyak generasi muda di Tiongkok saat ini yang tidak ingin memiliki anak lagi karena mahalnya biaya pembesaran anak, terutama di perkotaan. Adapun penyebab angka kelahiran di Cina menurun. Menurut laporan Pusat Penelitian Pembangunan Dewan Negara, kebijakan satu anak yang ditetapkan di Cina sejak tahun 1980 hingga 2015 menjadi salah satu faktor angka kelahiran di Cina turun lebih cepat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung angka kelahiran kasar dan juga angka kematian kasar di negara Cina pada tahun 2023. Angka kelahiran kasar atau biasa disebut crude birth rate atau CBR, itu rumusnya adalah CBR sama dengan L per P dikali 1000. L itu jumlah kelahiran selama 1 tahun. P adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Kemudian diketahui L-nya adalah 9.020.000 jiwa. P-nya adalah 1.409.670.000 jiwa. Ditanyanya itu CBR atau angka kelahiran kasarnya. Kemudian kita jawab CBR sama dengan L per P dikali 1000. CBR sama dengan 9.020.000 dibagi 1.409.670.000 dikali 1000. Kemudian kita coret nolnya, coret 3, jadinya 9.020.000 dibagi 1.409.670. Lalu kita bagi akan memperoleh hasil 6,39%. Nah, ini termasuk dalam kategori rendah karena di sini angka kelahiran kasarnya itu kurang dari 20%. Nah, jadi angka kelahiran kasar di negara Cina pada tahun 2023 adalah 6,39%. Kemudian saya akan menjelaskan cara menghitung angka kematian kasar atau crude death rate atau CDR. Rumus CDR adalah M per P dikali 1000, di mana M adalah jumlah kematian selama 1 tahun, P adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, kemudian diketahui M-nya atau jumlah kematiannya adalah 11.100.000 jiwa atau orang. P-nya atau jumlah penduduknya adalah 1.409.670.000 jiwa. Kemudian ditanya CDR atau angka kematian kasarnya. Kemudian kita jawab CDR sama dengan M per P dikali 1000, sama dengan M-nya itu 11.100.000 per P-nya 1.409.670.000 dikali 1000. Kemudian kita coret nolnya, coret 3, lalu jadinya 11.100.000 dibagi 1.409.670. Kemudian dibagi, maka akan memperoleh hasil 7,87%. Yaitu termasuk kategori rendah karena di sini angka kematiannya kurang dari 14%.
Nah, jadi angka kematian kasar di Cina pada tahun 2023 adalah 7,87%. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan penduduk alami. Yang rumusnya adalah persen PA atau persen pertambahan penduduk alami sama dengan L kelahiran dikurang dengan M kematian lalu dibagi dengan PO jumlah penduduk awal tahun dikali dengan 100%. Yang ditanya adalah persen dari PA atau persen pertambahan penduduk alami. Diketahui L atau kelahiran sama dengan 9.020.000. Lalu M sama dengan atau kematian sama dengan 11.100.000. Sedangkan PO atau jumlah penduduk awal tahun adalah 1.409.670.000. Jawabannya persen PA sama dengan L dikurang M dibagi PO lalu dikali dengan 100% sama dengan 9.020.000 dikurang dengan 11.100.000 lalu dibagi dengan 1.409.670.000 dikali dengan 100. Coret 0, 2 0 di belakang ini. Lalu hasilnya sama dengan hasil dari 9.020.000 dikurang 11.100.000 adalah negatif 2.080.000. Lalu dibagi dengan 14.096.700. Hasilnya adalah sama dengan negatif 0,147%. Jadi, pertumbuhan penduduk alami di Cina pada 2023 adalah negatif 0,147%. Penyebab angka kelahiran di Cina mengalami penurunan, yaitu banyaknya orang yang menunda pernikahan atau memilih untuk tidak memiliki anak. Karena mahalnya biaya pendidikan anak di perkotaan dengan lingkungan akademik yang sangat kompetitif menjadi alasan mereka. Kemudian populasi perempuan usia subur juga menurun. Penyebab atau alasan kenapa angka kematian di Cina mengalami peningkatan, yaitu Tiongkok melaporkan bahwa hampir 60.000 orang meninggal dalam sebulan setelah lockdown dicabut. Bloomberg mencatat lonjakan tajam angka kematian kemungkinan besar terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di negara tersebut tahun lalu setelah negara tersebut mencabut kebijakan keras no COVID selama hampir 3 tahun, termasuk perpanjangan lockdown dan wajib melakukan tes virus corona. Menurut perkiraan New York Times, gelombang mematikan yang berlangsung antara Desember 2022 hingga Februari 2023 ini kemungkinan memakan korban antara 1 juta hingga 1,5 juta jiwa. Kematian juga disebabkan oleh ibu dan anak. Solusi atau upaya agar kelahiran di Cina mengalami peningkatan. Negara tersebut membuat inovasi yang berani dalam mengatasi biaya perawatan anak dan pendidikan. Pemerintah daerah harus didorong untuk secara aktif mengeksplorasi dan membuat inovasi yang berani dalam mengurangi biaya persalinan perawatan anak dan pendidikan. Solusi atau upaya agar kematian di Cina mengalami penurunan. Jutaan nyawa anak-anak telah diselamatkan di Tiongkok dengan memperluas akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh negeri selama 20 tahun terakhir. Tiongkok akan terus memperluas akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak yang adil, mengurangi angka kematian ibu dan anak yang dapat dicegah, meningkatkan gizi anak, mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, meningkatkan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta sebagai upaya untuk semakin memperkuat kerjasama internasional.